Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sabar, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Mulia, dengan mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia, Engkau menuntun kami keluar dari kegelapan dosa. Semoga kami senantiasa hidup dalam kekudusan dan setia berpegang pada ajarannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menyajikan kepada kita suatu diskusi, atau lebih tepatnya perdebatan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendebat Yesus, dan debatnya itu suatu debat yang tidak bertanggung jawab. Maka Yesus menegur dengan keras pertanyaan-pertanyaan mereka yang menuntut tanda untuk diberikan kepada mereka dari Yesus. Yesus menjawab dengan kalimat yang keras bahwa angkatan ini angkatan yang jahat dan tidak setia. Maka kepada angkatan yang jahat dan tidak setia tidak akan diberi tanda. Tanda yang diberikan adalah tanda yang sudah terjadi, yaitu tanda Yunus, yang meskipun sudah terjadi, namun diangkat oleh Yesus untuk mengantisipasi kehadiran Yesus, yang merupakan tanda paling agung dari Allah sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah Yesus Kristus yang merupakan tanda paling agung dari Allah akan berada dalam perut bumi, yang mengantisipasi dan menggambarkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus sendiri.
Itulah tanda yang paling agung bahwa Anak Manusia, Putra Allah yang Maha Tinggi, Yesus, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan dunia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, untuk menangkap tanda dibutuhkan kebijaksanaan dan kerendahan hati, juga pertobatan. Itu pokok gagasan dari peristiwa Yunus yang mempertobatkan penduduk Ninive. Demikian juga kebijaksanaan Salomo yang membuat ratu dari selatan berubah dan kemudian mengandalkan kebijaksanaan Salomo. Yesus lebih besar baik dari Yunus maupun dari Salomo. Di dalam diri Yesus terdapat tanda penebusan dan kebijaksanaan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sikap Yesus dalam menghadapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat sungguh istimewa. Meskipun sebetulnya kalau kita meminjam penuturan yang disampaikan oleh Santo Markus dalam Injilnya, kisah yang sama dalam Injil Markus bab 8 ayat 12 digambarkan menghadapi mereka Yesus menghela nafas dalam-dalam. Menghela nafas dalam-dalam bisa jadi itu merupakan suatu ekspresi kesedihan, kemarahan, tapi juga kekecewaan menghadapi orang-orang yang bebal, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang menutup mata terhadap tanda yang jelas-jelas sudah dikerjakan oleh Yesus, namun tidak juga mau percaya atas tanda melalui karya dan mujizat yang dikerjakan Yesus. Mereka masih meminta tanda menurut pola pikir mereka. Dan Yesus tidak terjebak di dalam tuntutan mereka. Di samping memberikan teguran yang keras, menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia, Yesus menunjukkan sikap yang terpenting, yakni bertobat, mengubah kehidupan seperti penduduk Ninive yang bertobat berkat pewartaan Yunus, seperti ratu dari selatan yang menerima dan memahami kebijaksanaan Salomo. Semoga kita dianugerahi kerendahan hati, pertobatan dan perubahan hidup yang semakin terarah kepada Allah, yang menyelamatkan kita dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita sepanjang segala masa. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.